sebelum kita mengetahui macam-macam strategi dan pendekatan pembelajaran baca tulis Al-Quran, kita harus tahu dulu apa itu strategi. Secara harfiah, kata strategi dapat diartikan sebagai seni atau art melaksanakan stratagem, yaitu siasat atau rencana. Sedangkan pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi juga dapat diartikan istilah, teknik, dan taktik mengajar. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Sedangkan mengenai bagaimana cara menjalankan strategi dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Selanjutnya ada definisi strategi menurut ahli. Yang pertama ada menurut Sanjaya Wina 2007, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk pada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Menurut Gilstrap Martin, arti strategi pembelajaran adalah pola keterampilan dan perilaku guru yang dimaksudkan untuk menolong siswa mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya ada tujuan strategi. Tujuan diadakannya strategi menurut Suharsini Arikunto adalah agar setiap unsur pendidikan dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sebagai indikator dari sebuah pembelajaran yang tertib adalah yang pertama itu ada setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu akan tugas yang diberikan padanya. Yang kedua itu ada setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya tiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Arikunto tahun 1998. Memasuki pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman tahun 2016 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran itu berbeda dengan metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu sudah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Nah, sedangkan pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Kemudian memasuki definisi pendekatan pembelajaran menurut ahli. Yang pertama ada Sanjaya. Sanjaya dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang kedua ada menurut Wati. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya itu masih sangat umum. Menurut Wati pada tahun 2010 halaman 7. Bisa dilihat ini gambarnya adalah gambar Sanjaya, sedangkan untuk gambar Wati, maaf sebelumnya itu sangat susah untuk dicari di Google. Jadi masih kosongan.
Kemudian masuk ke ciri-ciri pendekatan pembelajaran, ada 4. Yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua yaitu merupakan sudut pandang. Yang ketiga serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Majilatun Najihah. Pemateri ketiga akan menjelaskan tentang macam-macam strategi dan pendekatan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Strategi pembelajaran sendiri terbagi ke dalam beberapa macam dan jenis. Menurut Sanjaya 2007, 177 sampai 286, ada beberapa macam strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Berikut ini jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah SPE. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak secara tertib dan teratur. Yang kedua adalah SPI, strategi pembelajaran inklusi, adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran inklusi merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi pada siswa. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental intelektual itu merupakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, yang kedua physical experience, yang kedua social experience, yang keempat equilibration. Yang ketiga adalah SPMP. Dilihat dari aspek psikologi belajar, SPMP berdasarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Pada dasarnya, belajar bukan hanya merupakan proses penghafal sejumlah ilmu dan fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini, sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Hal ini berarti perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor melalui penghayatan secara internal akan masalah yang akan dihadapi. Yang keempat adalah SPPKB, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan di kalangan MI atau SD. Anak MI atau SD adalah anak yang mengalami transisi atau peralihan dari anak TK menjadi anak MI atau SD, di mana saat TK anak-anak lebih sering bermain sambil belajar, sedangkan di MI atau SD mulai berpikir dengan serius. Seringkali anak TK belum pernah mengenai pembelajaran agama, terutama dalam pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf penyusun ayat suci dalam kitab Al-Quran.
sehingga sebagai guru MI atau SD harus memiliki strategi untuk mengatasi hal tersebut. Ada banyak macam-macam strategi yang dapat dilakukan oleh guru, dan tidak semua strategi dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan anak MI atau SD, karena usia anak MI atau SD sekitar 7-12 tahun, yang dimana dalam pembelajaran masih mengutamakan perkembangan psikologis, afektif, dan psikomotornya. Yang kelima adalah SPK. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda, heterogen. Sistem penilaian dilakukan pada tiap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan reward jika kelompok tersebut menunjukkan presentasi yang dipersyaratkan. Yang keenam adalah CTL. Strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong sistem pembuat hubungan antara pengetahuan yang dilakukan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketujuh adalah SPA. Strategi pembelajaran afektif memang berpikir dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri sendiri dan batas tertentu. Afektif dapat muncul dalam kejadian behavioral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.